Lambat santai pondok pesantren, tapi le malem, mak semak Allah alumnina. Poduk lambat program tapoh nyok bunya. Setiria program bunya le mau, le apa kudu pengurus partai. Tak tahu cara nata tireng Islam. Kun pengantar na Islam. Cara tak tahu. Pas termasuk di antara cobaan setan dia. Ibu do semangat dikabiaki bakal langsung tak ibu do sekali. Cobaan setan. Badari kalau sebiasa saja dikabiaki. Istighfar 10.000. Ya tak arau kana. Pas istighfar 10.000 mbu pun teh tolong ini dapure pacar aku rasa sasa. Mbon istighfar 10.000. Ben pole mbon tak beri tugas ke angkui nyatet amal cobaan ore. Saya beri tugas dia malaikat atid, tak usah tolongin. Mun malaikat atid andi catatan amal jelek, bean mandi sekampung itu mau kapi salah amban kun lebu nolongin malaikat atid, tak lebu nolongin malaikat rokib sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya banggakan segenap pengurus pondok pesantren Nurusholah, putra dan putri, segenap dewan asatidz pondok pesantren Nurusholah, anak-anakku, para santri santriwati pondok pesantren Nurusholah yang saya cinta sayangi. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu artinya perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina yang jaraknya kurang lebih 1.500 kilo. Itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat oleh Nabi. Kalau Mi'raj itu artinya naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, naik ke atas. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini pulang pergi ditempuh oleh Nabi dalam waktu yang sedikit, tidak semalam, tetapi fi juz'in qalil minal lail, pada bagian yang sedikit dari malam. Saya mengira-ngira itu berangkat kalau diukur dari jam di sini, jam 3 malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, di atasnya langit ketujuh, kemudian turun lagi ke Mekah, itu sampai di Mekah itu jam 4. Jadi hanya 1 jam. Itu prediksi saya.
Karena di dalam Al-Quran ada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Katanya tafsir Jalalain, ay fi juz'in qalil minal lail. Dalam bagian yang sedikit dari malam. Saya pernah membaca cerita seperti itu. Pulangnya Nabi sampai di Mekah itu waktu subuh. Sedangkan waktu subuh itu kalau di sini jam 4. Kalau dalam bagian yang sedikit dari malam, kalau sampainya jam 4 berarti berangkatnya sekitar jam 3. Karena kita memprediksi waktu yang sedikit dari malam. Malam itu berbeda dengan siang, anak-anak. Sama dengan membedakan dunia dan akhirat. Sama dengan membedakan orang jahat dan orang soleh. Itu malam. Malam itu punya keheningan, tapi malam juga punya kegelapan. Hening dan gelap itu berbeda bagi kita. Wadduha demi waktu pagi, wallaili demi waktu malam, idza saja ketika hening. Itu surat Ad-Duha. Tapi sebelum surat Ad-Duha itu ada surat Al-Lail. Wallaili demi malam, idza yaghsha ketika gelap. Tidak sama. Jadi dalam Ad-Duha itu wallaili idza saja, tetapi dalam surat Al-Lail wallaili idza yaghsha. Dalam surat Ad-Duha itu demi malam ketika hening, tapi dalam surat Al-Lail demi malam ketika gelap. Itu tidak sama. Jadi malam itu punya keheningan tapi sekaligus punya kegelapan. Bahkan fitnah-fitnah yang bergelombang bertumpang tindih itu digambarkan oleh Rasulullah seperti malam yang gelap gulita, yang mencekam. Kaqita'il laili mudhlima, seperti gelapnya malam yang mencekam. Itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, satakunul fitan kaqita'il lail mudhlima. Wahai Ali, akan terjadi fitnah setelah ini seperti gelapnya malam yang mencekam, menutupi mata hati. Sudah tidak bisa membedakan mana yang lebih penting. Sudah tidak bisa membedakan mana yang tidak perlu dilakukan kok dilakukan. Sudah tidak bisa membedakan mana yang tak perlu mendapatkan fokus konsentrasi penuh kok fokus konsentrasi penuh dalam urusan yang tak perlu konsentrasi penuh. Sudah tidak bisa membedakan mana yang semestinya fokus kok tidak fokus. Sudah tidak bisa membedakan mana yang saudara, mana yang guru, mana yang tetangga. Demi suatu tujuan, lupa saudara, lupa guru, lupa tetangga. Seperti gelapnya malam yang mencekam. Itu fitnah. Jadi malam juga menakutkan. Tetapi sekaligus malam itu memberikan sebuah keheningan. Dan tahajud itu dilakukan di malam hari. Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari. Harus waktu yang hening. Ini malam. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa? Mengapa Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha? Mengapa Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena pertama, Masjidil Aqsa itu akan menjadi mahsyar, akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Itu tempatnya nanti di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan hikmah dan faidah Nabi
ke Masjidil Aqsa untuk mi'raj dari Masjidil Aqsa supaya umatnya nanti mudah ketika melangkahkan kaki menuju Masjidil Aqsa. Itu faedahnya buat kita. Umat Muhammad ini akan mengalami kemudahan nanti di Yaumul Mahsyar ketika melangkahkan kakinya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Tetapi itu sudah bukan bumi yang sekarang. Bumi akhirat itu sama-sama bumi, tetapi bukan bumi yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was sama. Bumi dan langit ini nanti habis dan diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang lain. Itu sudah bumi dan langit akhirat. Dan tetap di Masjidil Aqsa itu mahsyarnya, berkumpulnya di situ. Kemudian yang kedua, kenapa dari Masjidil Aqsa mi'rajnya? Karena Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang paling tinggi di bumi, yang paling dekat dengan langit. Kemudian Masjidil Aqsa ini merupakan tempat yang lurus dengan pintu langit. Jadi malah tahu sadong nyeletong mangkata lurus ke atas. Ketika Nabi sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril itu mengikatkan buruknya, tali buruknya diikatkan. Ada dua hadis. Yang pertama menyebutkan ke salah satu tiang di Masjidil Aqsa, di mana nabi-nabi sebelumnya mengikatkan buruknya ke tiang itu ketika mau mi'raj. Jadi semua nabi yang mi'raj itu memang mi'rajnya dari Masjidil Aqsa semua. Dan Nabi Muhammad itu bukan hanya satu kali mi'raj, berkali-kali. Tapi satu kali yang dapat perintah sholat ini. Hadis yang kedua menyebutkan bahwa malaikat Jibril mengikatkan tali buruknya itu ke sebuah batu yang besar yang ada di dekatnya Masjidil Aqsa itu. Kemudian setelah buruk itu diikatkan, baru masuk. Apa maknanya? Malaikat Jibril mengikatkan tali buruk yang dikendarai Nabi itu ke tiang Masjid Palestina. Maknanya adalah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus berusaha dan tawakal. Tidak cukup tawakal, tapi tidak berusaha. Harus berusaha. Itu hanya mengajarkan. Andaikan tidak diikat, mau lari kemana buruk itu? Uang yang sedang berangkat ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, mau lari kemana? Andaikan tidak diikat, no problem. Tapi kok diikat, itu ngajarin umat bahwa hidup itu wajib berusaha. Tetapi jangan lupa tawakal. Jangan lupa pasrah kepada Allah. Wala ya'ulu biqalbihi ilaiha bal ya'ulu bihi ila qudratillahi wa masyiatihi. Ayyura'il insanu al-asbab adh-dhahira, itu usaha. Wala ya'ulu biqalbihi ilaiha bal ya'ulu bihi ila qudratillahi wa masyiatihi. Tapi pasrah kepada Allah hasilnya. Itu tawakal namanya. Jadi tawakal itu perpaduan antara usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diajarkan Nabi dengan mengikatkan tali buruknya di tiang di Masjidil Aqsa di Palestina. Di masjid. Kemudian Nabi ini dan malaikat Jibril masuk dari pintu yang sinar matahari dan bulan sama-sama bisa masuk ke dalam pintu masjid itu. Tidak semua pintu di Masjidil Aqsa Palestina itu sinar matahari bisa masuk. Tak pernah di sinar matahari dan bulan. Tapi pintu yang dimasukin Nabi ini pintu yang mana matahari dan bulan itu condong sinarnya ke pintu itu. Dan ini saya belum menemukan maknanya. Masuk di situ. Condong di pintu yang matahari dan bulan condong ke lubang pintu itu. Jadi kalau ada sinar matahari siang hari pasti kena
sinarnya pintu itu. Kalau ada bulan di malam hari, pasti pintu itu juga kena sinarnya bulan. Apa maknanya saya belum tahu di sini. Menurut saya santri itu sebaiknya diberi kajian kitab Isra Mi'raj. Itu kitab Dardir itu. Syarh Abil Barakat Sayyid Ahmad Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj lil Allamah Najmuddin Asato kalau tidak salah. Oke, anak-anak. Kemudian makna selanjutnya kenapa ke Masjidil Aqsa Palestina? Ini menunjukkan kemuliaan yang datang. Karena nanti dia akan jadi imam. Padahal dia orang Arab, bukan orang Palestina. Sedangkan yang bermakmum itu para anbiya, karena ketika Nabi masuk ke dalam itu salat sunnah 2 rakaat, habis itu datang banyak orang. Itu malaikat Jibril bilang, itu para nabi yang datang. Datang semua, nabi-nabi itu datang. Lalu dipersilahkan oleh malaikat Jibril, nabi yang imamin. Ini artinya apa? Pendatang jadi imam. Itu biar orang tahu bahwa yang datang ini orang yang sangat mulia. Nabi-nabi Bani Israel jadi makmumnya. Nabi-nabi dari bangsa Yahudi itu jadi makmumnya. Tuh. Setelah sholat, nabi-nabi itu memuji Allah semuanya dengan pujian-pujian yang sangat indah. Lalu Nabi memuji Allah juga. Nabi itu memuji kepada Allah, berterima kasih. Di antaranya telah memaafkan semua dosanya. Di antaranya Nabi dijadikan makhluk paling mulia, beban-bebannya diletakkan, namanya ditinggikan. Setelah Nabi memuji seperti itu, umatnya dijadikan umat terbaik. Nabi Ibrahim mendengar dan Nabi yang lain pujian Nabi ini. Setelah Nabi selesai memuji begitu, Nabi Ibrahim itu bilang kepada nabi-nabi yang lain, faddalakum Muhammad. Allah telah menjadikan Muhammad lebih afdal daripada kalian. Itu kata Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi merasakan haus yang sangat bandel. Haus bandel. Cek belkan. Akhirnya apa? Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa talam. Itu ada 3 hadis ya. Hadis yang pertama menyebutkan berisi susu dan khamr. Hadis yang kedua menyebutkan berisi susu, khamr dan air. Hadis yang ketiga menyebutkan susu, khamr, air dan madu. Tetapi dalam 3 hadis itu Nabi sama-sama mengambil susu. Itu akhirnya malaikat Jibril bersyukur, untung sampean ambil susu. Jadi artinya umat sampean itu lebih memilih kesolehan-kesolehan. Andaikan sampean ambil khamr, umat sampean itu akan rusak. Andaikan sampean ambil air, umat sampean akan tenggelam. Saya tidak mendapati keterangan andaikan ambil madu. Kemudian setelah itu naik. Pintu langit itu tak langsung dibuka. Yang jaga itu namanya malaikat Ismail. Masih tanya, siapa di luar? Saya, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apa sudah dapat izin? Ya, dapat izin. Akhirnya dibuka. Malaikat Ismail ini punya anak buah sejumlah 70.000.
satu persatu dari 70.000 itu satu persatu punya anak buah masing-masing 70.000. Itu saja sudah sangat banyak sekali. Lain malaikat yang lain-lain. Makanya jumlah malaikat tak terhitung. Yang wajib diketahui 10. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Malik, Munkar, Nakir, Ridwan, Raqib, Atid. Ternyata di langit pertama itu ada Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau menoleh ke kanan tersenyum, kalau menoleh ke kiri menangis. Ternyata kalau menoleh ke kanan melihat manusia-manusia yang soleh. Tapi kalau menoleh ke kiri melihat penjahat-penjahat. Anak cucunya Nabi Adam itu ya ada yang soleh, ada yang jahat. Jadi kalau kamu ingin membuat Nabi Adam tersenyum, jadilah anak yang soleh. Kalau kamu bandel, bagian sekolah tak sekolah, bagian jaga tak jaga, menangis Nabi Adam. Kurang ajar menangis bapak, menangis orang tua. Oke, ke langit nomor 2 ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Genteng Nabi Isa kan. Oke, boleh ke langit ke nomor 3 ketemu sama Nabi Yusuf, gentengan boleh kan. Nabi digenteng kapi. Mun buat tak patut teti Nabi jo. Dari segi robeh. Pas ada Nabi bini boleh. Mun goli ki bade becero. Ongke ke langit nomor 3 ketemu sama Nabi Idris. Ongke ke langit nomor 4 ketemu sama Nabi Harun. Ongke ke langit nomor 6 ketemu sama Nabi Musa bun Nabi selain. Banyak. Beda Nabi Musa umat aja banyak. Pas beda umat nang sisi lain banyakan boleh tukur tak ketela beda seh. Pas ditanya aki bi Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. Sebenarnya ni keserah. Jawab malaikat Jibril. Kini ke umat sampian. Beendeh. Bedeneng dia. Daya tambok. Malaikat lah rona. Pas ketemu mulai Nabi Muhammad so Nabi jumlahna umatnya ning sekoni. Bede sening 10. Kita nyaki. Nika umat sampian iki. Ning 10 iki. Masuk koni. Tidak sing ngidi sekali tinggi bede. Ki pendenan. Beda Nabi tada umat sekali. Nyaki bi Nabi Muhammad. Abek mau umat sampean. De sekali. Tada segini lagi nah. Tada begitu. Apa kasih cengil lau man gula. Tak ini lagi sekali tekat tu. Tak kepolong sekali. Jadi mun beda ustad morok tak dingki cek tak kerja. Nabi tak ngaki apa boleh kun ustad. Beni pas tobi tak oleh. Tak boleh nobian murid. Napa boleh tobian mesra. Tobian sake tak boleh. Tak kena. Dekian pas segentengan tinggi tobi tak apa aja. Ni si coba. Tuker celang tobina. Tingkir pikir setelah coba cengir. Oh tobi aja. Mun segenteng. Make nilai buat coba make tak apal etobi ni oni. Napa boleh kencang yonceng karo mana? Tak pada etobi. Tak boleh. Kau tu bersabar lagi. Nabi tak gede ngaki. Wa alaina illa balagul mubin. Jotoro kapir kan ustad lambo. Mun tak bagus jak toro. Tradisi make kiai mun tak bagus jak toro. Ustad, make ustad tibi, lah jak toro tak usah nyaleh. Taruh bagus semula. Akhirnya naik ke langit ke-7 ada Nabi Ibrahim bi'tibi'en. Biko ebekir nih ternyata Nabi Ibrahim makai si atasan melas ke tibi. Tak bolong. Nang setin Nabi Ibrahim nyandar ke kursi emas. Nang setin sidratil nang tin Baitul Ma'mur. Nang Baitul Ma'mur itu malaikat sholat sejumlah 70.000 malaikat. Tapi musolana raja. Menangi nurusola pas sepetong puluh ibu santre. Ya letu ji musolana. Tak buat. Menang Baitul Ma'mur buat. Le malaikat sepetong puluh ibu ya. Kelakuna tak beli boleh kena. Karena ikut tibi malaikat lain tak kejepok.
Selaku ji tak boleh boleh ikat tebi setong na tak lemar. Tuti anak buah na malaikat Ismail saya beber sekonde tembang seneng Baitul Makmur. Malaikat aja banyak. Manggana. Dolar meler. Toko bi malaikat roban tak takku inting labuh. Toko ting tedung robi malaikat bilis tek pakai reng dia. Menuju lubang aku pengaban. Toro cek meler ya. Mungkin bilis paling kun kau rateng beluteng pas kelapa gue tarik pas mate. Benar malaikat saja engkau sahabat dia. Dubolo. Malaikat siang dubolo, malaikat malam dubolo. Makanya cengil. Aku dijaga aki dari belas Allah Taala. Abang dia tak berterima kasih sekali ngelang-ngelang nyaman. Nah, tidak so pekian so kulina mata, soko cacan jolot itu muka rona. Iya, gebi malaikat. Ipa ngangah tengok pak. Pas bekeker mulu tengok pak. Pandailah berterima kasih. Orang tak apa aja. Orang tak apa aja ria. Roma narwa tinggal keluar orang yang ucap dia ya Allah menter tak boleh kak ruah jangan Roma. Roman sekah. Labang saya lebetin dong ngucap menter tak lebetin aja boleh. Ada orang tak apa aja kena. Reba saya lebetin dong ngucap menter tak lebetin aja boleh. Kalau pisah yang kui ruang ngucap menter tak kui boleh. Kakanan saya kakan biar tak apa aja ngucap kakanan roh. Mata tertodus rezeki Allah kakan. Tinggal Allah tak sempat sekali bimban. Puji kape, kereng tak apa aja. Ken kun tak ngiding kok sopan wajan alam ya. Umpah ngiding peleng pengen. Durin rami. Mata ti alam cari ilmu jiwa di rami. Coba rasa aki ku tak ada kapi bodoh. Salam amunyi kapi ilmu bodoh nabanja. Pasro kan kapan mau malam yang hening di dalam jiwa kalian? Mau tak tahu ilmu na ibadah. Wahai pak jaga kapi, pedang bagi Allah Taala yang Sayyid Muhammad. Kalau ada macam apa aja kapi banjiwan aja, ayo di kapi. Makanya nafsu aja latinin malah tak punya kapi lembut dan jeria. Orang koros ketur tak apa tak amunya nafsu. Nah tadi tinggal bojang lah Allah deh. Kan kebanyakan orang semak Allah orang koros gisten doang. Tak sehat, mau sehat deh ya jauh di Allah Taala. Ngakan melolo. Nang siro deh ya orang situ jangan ngakan deh. Lawan nanti ngejalan kena. Nang tete gue laku, jangan kan malu loh, bagian polom pun ada. Lawanan, saya terlalu bunga nang alam tunya ya, ku laku nang akhirat apa teh bunga? Bagian siki soki mobil genteng pesena banyak, jala bunga nang tunya, bungaan sekian miskin semelarat nang akhirat. Tapi kan nafsu, ika biagina nang tunya terlalu bunga, nang akhirat terlalu bunga. Tuker ayat RTN lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, mobil megah, rumah mewah. Wa fil akhirati hasanah, surga. Ere tafsir apaan rumah ya? Ngelak senyaman. Benih iya maksudnya fid dunya hasanah fil akhir. Fid dunya hasanah al ilmu wal ibadah. Andi ilmu ibadah. Dia ada. Makanya mun lambar ya, orang dia memilih antara ilmu dan harta. Si memilih ilmu ini tadi harta mun lambar. Si memilih harta ya butuh tadi ilmu apa? Mun lambar ya. Lana ilmun ulil juhali malu mun lamba mun setia andi ilmu andi itunya akhirnya ilmu tak bisa ya lagi jak pulang satunya malarat itu ya jadi hidup dia berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian inna ma'al usri yusra. Mari dijerinya kanjeng Nabi terus ka Sidratil Muntaha nyongok surga nyongok neraka pajaan waktu nyongok neraka kanjeng Nabi ria penghuni ini sebenarnya reng bini ben orang selebur ke reng bini pas ilmu neraka banyak reng wek-wek tua tak kuat disake sebenarnya dia orang atuat gara-gara menunda-nunda kebaikan ulah lagi ngodah ngocak nang pekenah ku laku kok tinggal tua tadi orang bagus juga kebanyakan cereng ahli neraka gara-gara menunda kebaikan inna aksara syiahi ahli nar taswif menunda-nunda kebaikan. Jebun Imam Ghazali salah satu tipuan setan Arya menunda-nunda kebaikan. Kok bagus setingan. Setiap bulan ki repot dari kuliah. Cobaan setan. Pas termasuk di antara cobaan setan dia ibu do semangat dikabiaki langsung tak ibu do sekali. Cobaan setan.
Bedere kalak sebiasa aja pikap piaki. Kadang orang tahlil tak kira saya petepak tajwid dari munada ki maca yasin ki maca tabarok sekek kapi sinero. Padahal bi Allah taala salat e pasakoni ta ya siji wajib sakoni memang demang. Jadi saya kan ngitik Abu Bakar. Tak kok pas si sunat pesantaan so si wajib. Iya. Ibadah petepak akan nang agama. Cek bika piaki, mau baca kitab, baca kapi, cek kun baca senyoro, punya dikir. Cek pas sambung ngaji mari jeriang. Cek boleh bab lain nah. Deng sedeng bayi ibadah. Kan pada di kanjeng Nabi ya. Lambar ini rajin kanjeng Nabi dia masang tampar, ya. Naku inting tak kuat, tahajud, masang kanjeng Nabi ke masjid pas beda tampar. Apa deh? Sapalah rajin aja ya. Cek pun sahabat. Kainto rajina ajunan ting tak kuat apa jeng ketur bater sampai nakuin bi kanjeng Nabi ducan tahu sada iye badari cek pika piaki kalau akan kelar bayin mun rek tak alim iko piaki nah apa oh rek rusak kayak bi tengah na tedu ngejak pika piaki ero mana dan tebinin soanan cula acara apa piaki peker lambat santai pondok pesantren tapi malem mak semak Allah alumnina. Produk lambari program tak nyok bunya. Setiap program bunya lemo, dan apa kun tadi mengurus partai. Tak tahu cara nata tireng Islam. Kun pengantar rona Islam. Cara nata tak tahu. Mun ngaji, cek kalau ambukan beberat melarat demelolo. Mun ngaji cek ambukan berdoen. Terus aki ibun budi berdemang-demang karo. Ibun budi benyamang demang. Istighfar 10.000. Ya tak arao kana. Pas istighfar 10.000 mbu pun teh tolong ini dapure pacar aku rasa sasa. Mbon istighfar 10.000. Bener-bener wae kana. Padahal mun maca hadis sayyidul istighfar 3 kali, mun maca mari subuh, mate sebelum maghrib, masuk swarga. Kun 3 kali. Sayyidul istighfar baca mari asar, mate sebelum subuh. Sebelum sembuh mati masuk surga. Riwayat Imam Al-Hakim. Mun bade sidemangan ngalak sidemangan. Tapi seoleh banyak. Mun sidemangan oleh sekoni galak. Mun sidemangan oleh banyak. Ya mak tunggu dunga kana. Selada mang oleh banyak. Tayo. Contohnya rajin kanjeng Nabi dia Siti Juwairiyah dia mun mau tasbih tukur di waktu duha, mulai dari waktu tahajud. Be kanjeng Nabi apa yang baca abid? Maca tasbih dengan Allah Taala. Urumpah, mungkin kan itu cek banyak. Abu tak usah ada iya. Iya baca 3 kali ya. Kala sidin banjir. Derma. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali baik. Kala sebanyak. Ya Pak tunggu kan anak jadi 3 kali. Mari jadi ya. Lenjele nangkanya mantap wat-wat. Agama mari tak rawat. Gini, seruatnya Jokowi. Mun agama tak ruwet. Mun beda orang yang beragama ruwet, keng tak ngerti ke agama. La yusaddid hadzal din illa ghalabah. Agama riya mun berak ngelendi ka abad tibi. Inna hadzal din matin fa augiluha birrifqi. Agama adalah jelas bener, kawallah dengan santai. Iya kan? Ilmu. Lahirnya apa? Anak-anak, kanjeng Nabi itu masuk ke alam namanya mustawan ya, rof-rof, mustawan rof-rof. Itu nurnya mengalahkan nurnya malaikat Jibril. Malaikat itu nur. Malaikat paling tinggi itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang merupakan nur tertinggi para malaikat, kalau masuk ke rof-rof gak berani. Kenapa? Akan digilas oleh nur yang lebih besar sehingga akan hancur, terurai tubuhnya malaikat Jibril. Hanya lagi maju selangkah. Habis itu mundur. Nabi tanya, "Lah, kok mundur? Dah ikut dari bawah udah bareng," kata malaikat Nabi. Gak bisa saya Nabi. Kenapa?
nurnya terlalu besar di sini. Kalau saya masuk terpencar badan saya ini. Ya sudah, akhirnya berangkat sendiri. Kalau Nabi tak bisa, nur di rof-rof itu menggilas tubuh Nabi. Kenapa? Nabi itu nur, fauqa nur, nurun ala nur, nur di atas nur. Jadi nur di rof-rof yang bisa menggilas malaikat Jibril masih di bawah nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di doanya tahajud di kitab Sunan Abi Daud. Kalian hafal doanya kalau tahajud? Tidak. Gimana kok santri? Kalau santri tidak hafal, siapa yang hafal? Saya santri ya hafal saya. Panjang itu. Lonco kena. Allahumma ja'alli, kata Nabi, nuron fi qabri. Ya Allah, berikan saya nur di dalam kubur saya nanti. Wa nuron fi qalbi, wa nuron min baina yadayya, wa nuron khalfi, wa nuron an yamini, wa nuron shimali, wa nuron min fawqi, wa nuron min tahti, wa nuron fi sya'ri wa bashari, wa nuron fi lahmi wa dami wa idami, waj'alli nura wa atini nura. Begitu Nabi. Waj'alli nura, jadikan saya ini nur ya Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu ada jeung-beujeng nah. Karena dia nurun fauqa nur. Matahari itu kalah sinarnya dengan nur Kanjeng Nabi. Tak metu jeung-beujengan pada ben temar ngadepin temar sirajeun, tak metu jeung-beujengan sirajeun. Itu Kanjeng Nabi re manusia tara jeung-beujeng nah. La yuradilluhu fisyamsi. Itu Kanjeng Nabi. Apa? Karena nur. Ben boleh mun metu jeung-beujengan, toko kening teu jeung-beujeng Nabi sahabat. Bisa murtad. Jeung-beujeng Kanjeng Nabi beuni guncang ulang. Ini Kanjeng Nabi. Dia mau menguraikan cerita tentang Kanjeng Nabi dia mauloden. Biasanya mauloden macam bersenjiri biasanya mauloden gelak pakai Isra Mi'raj macam bersenjiri kiai. Jadi kau tak paham keng bagus aku. Biasanya. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu di rof-rof sampai di tempatnya Nabi bukan tempatnya Allah untuk menghadap Allah, tempatnya Nabi untuk menghadap Allah. Mun Allah Taala tak tempat dekat Allah tak butuh ke tempat. Mun Allah Taala butuh ke tempat, mun Allah Taala bertempat deh pas beri di majriyah kenangan jriyah. Siapa saya kebaikan nang nah kemara aja kenang najis Allah. Sekitar kebaik pas nang di mah. Mun ngucap pada aja na murtad syirik. Berarti menyamakan. Udah ya. Corok-torok mun pada pengajian saya narangaki Allah Ta'ala juk nang aras. Mun Allah Ta'ala juk nang aras kok terus tanya kemaraja Allah ben aras pas jawab pada syirik karena walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama gitu ya. Mun Allah Ta'ala juk nang aras siapa kebai aras siapa? Allah. Lah, sekitar kebai tak nemu ketujuan. Kan manusia susah tuju. Mun Allah Ta'ala tuju nang aras, mak beda ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu berada di mana? Di bumi. Berarti ma'akum, berarti di bumi juga. Lah katanya di aras, ini katanya di bumi. Gimana? Makanya ngaji itu ngaji pada ulama yang benar. Lalu Kanjeng Nabi itu menghormat kepada Allah. Penghormatannya begini, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan ini kita ikutin sampai sekarang. Ada doa, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami ya Allah dan bagi orang-orang yang baik. Maka orang yang baik pasti selamat. Yang doa Nabi di hadapan Allah. Itu kenapa kita harus jadi orang yang soleh? Karena ada doa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Untung Nabi berdoa begitu sehingga orang yang berdoa baik itu dijamin selamat. Apa selamat itu? Adamul uqubati liman yastahiquha. Si hanya selamat ya orang yang di bagian disiksa tapi burung. Andi bagian tapi lecok burung seperti nyaman selamat. Andi bagian cocok diri burung cocok diri burung aro nyaman selamat. Aja. Itu nyaman. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Orang yang Allah bagus dia
Abali ka aban tibi, orang ala coba, abali ka aban tibi, wala taziru wazratu wizra ukhra. Tak kira orang dia mengalami ketidaknyamanan gara-gara perbuatan orang lain. Tak kira. Beda orang nginah ke orang lain, orang seyenar ya, tak kira inah disebabkan penghinaan yang dilakukan oleh orang yang menghina. Sedangkan orang yang menghina itu pasti mengalami kehinaan karena perbuatannya menghina orang. Wala talmizu anfusakum. Cek nginah mbak tibi, de mbak tibiin. Dabun Allah Taala. Apa saya maksud? Cek nginah ke abang tibi, cek nginaan orang lain karena orang ngina orang dia, ina tibi. Kita tidak akan hina hanya karena dihina oleh orang lain, tetapi kita akan hina oleh perbuatan kita sendiri. Iya kan? Jadi tak usah ruwet mikirin kelakuan orang. Aru abeli ka abang tibi. Ben pole ben tak beri tugas ke angkui nyatet amal cobaan orang. Saya beri tugas dia malaikat atid, tak usah tolongin. Mun malaikat atid andi catatan amal jelek. Bean mandi sekampung itu mau kapi salah amban kun lebu nolongin malaikat atid, tak lebu nolongin malaikat rokib sekali. Malaikat rokib andi catatan malaikat reng bagus sekampung re andi satunya ya. Amban tak andi sekali mun catatan amal baik, tak nolongi ke malaikat rokib, saya tolongi malaikat atid pencatatan amal buruk. Coba bertanya lagi apa kecubaan tetanggana, aku tak tahu kapi. Kalah malaikat atid. Malaikat atid neko buku mun ban tak usah. Isro ibadah nyatet amal coba. Payah. Dernyelader mandeman kana. Jadi ya. Dia orang yang bagus dia pakun selamat. Mari jadi ya alam yang ucap dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas tadi bajang ora kana. Mari jadi toron, debak langi kaping 6 bi Nabi Musa itu nyaki. Mari pakon salat 50 kalih. Muhammad mbak apa aja ban umat sehari semalam seket kali Nabi Muhammad ngucap engki kena dah ada beni 5 waktu 50 waktu mun saking pas tak yoba tak asok tak usah sekolah apa jeng mau lulus sehari seket kali di Nabi Musa etanya aki pakon apa pakon salat berapa kali? Seket belih can Nabi Musa. Tak kira kelar umat sampean. Gula oning umat sampean ini tolangan nih kene kapi. Mun pas seket kali sehari potong. Ontong Nabi Musa nyuruh abeli teh kena. Ternyata Nabi Musa aja ada maunya. Waktu Nabi Muhammad abeli tengah tengah poli ngibe nur Allah. Mari ngadep ka Allah nur takibah. Nabi Musa ngampung. Walau Nabi Musa terus ngetela, tak lem ngetela. Iya. Jadi pintar Nabi Musa ya. Demi membela engkau sobat. Nyata lagi terus ngampungan nur. Jauh Nabi Musa. Ya mun pulang sekelangkong. So tebang seket. Jadi ya. Abeli sekangkale. Ben abeli ko orang lema. Dari seket ko orang 45. Benyakan ko orang. Dibudin ka lema. Toron. Kari berempah can Nabi Musa, kari lema. Abeli tak kira lakonin kini ka makin yang lema. Umat agulu mari jeraji tak lagu sekali. Can Nabi Muhammad, aduh, todus gula pon siapa dia cuk lah sengangka halin Nabi Musa tikel lema nikah. Ilakon na sa umat. Jadi ki banyak tak laku kana. Sobuna, para tak laku. Keng tahu cuk teko masuk ke neraka make kolpet to ki abojeng. Pas kau cak burek, seburek narek. Kadang asal penyapo sama urip, nyaman apa jeng sarip jadi kena. Kan beda nyanyian, duhur, dari mana? Subuh kesiangan, ayo siapa? Cung. Duhur perjalanan asar, duhur apa kena? Subuh kesiangan, duhur di perjalanan, asar kecapean, maghrib ketiduran, isya ketinggalan. Ini pas tak bujang sekali.
Subuh kesiangan, duhur di perjalanan, asar kecapean, maghrib ketiduran, isya ketinggalan. Ibu tak bujeng sekali. Ning lema letek lakon nih. Aduh. Allah. Orang tak bujeng, biko mereka bela-bela. Itu aki mentermati ya biar be. Ya ngucapan tentang itu boleh kan maksudnya mentermati ya kena. Bila bengah manter tak lebu dekat jebole karya Allah apa tompos lah tompos dikul ya Allah. Ini tak bujeng. Orang tak bujeng. Jadi ya. Ah. Kanjeng Nabi ria oleh dua perintah kana, oleh dua wahyu. Langsung ya juna Allah. Si nomor dua ria solat, perintah solat ria, wahyu si nomor dua. Wahyu si nomor tung, ariyah te kebele je apa esenah, nang Quran kun kebele oleh wahyu. Fa'auha rabbuhu ma'auha. Anu nang ya juna Allah langsung. Fa'auha rabbuhu ma'auha. Mari apa? Maka Allah mewahyukan sesuatu kepada Nabi. Sesuatu itu apa? Dicari dari huruf pertama sampai huruf terakhir di Quran. Tidak ada. Huruf pertama ba, huruf terakhir sin. Itu Quran. Bis. Itu huruf pertama, huruf terakhir. Gak ada. Apa yang didapat pertama itu? Gak ada. Nah, kenapa tidak ada keterangannya? Karena sesuatu itu andaikan diberitahu tidak ada satupun akal manusia selain Nabi Muhammad yang kuat mendengarkannya. Meskipun Nabi Ibrahim tidak akan kuat mendengarkannya. Kira-kira apa gitu. Saya kadang-kadang kalau ambil wudhu itu kan kita wajib berusaha ingat Allah. Kadang-kadang saya ingat itu. Ambil wudhu itu apa ya kira-kira. Andaikan boleh tahu, andaikan kuat, mungkin asik. Apalah gitu. Itu gak ada di Quran. Jadi ada wahyu yang kita gak mungkin bisa mengetahuinya. Nabi aja. Kok Nabi ini kuat? Nabi itu andaikan kebaikan akal dan hatinya semua manusia selain Nabi itu disatukan, itu tidak akan mampu sama dengan kekuatan akal dan hati Nabi. Bisa sama kalau semuanya itu dikalikan 99 baru sama dengan Nabi satu. Itu Nabi kita. Jadi kalau Imam Abdullah Al-Busiri dalam burdahnya itu mengatakan fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun, itu majazi. Karena Nabi itu ada batasnya. Di kitab Awariful Ma'arif itu ada batasnya. Nabi itu. Tapi meskipun ada batasnya, kamu bayangkan batasnya. Seluruh kebaikan akal dan hati semua orang yang baik disatukan kali 99 sama dengan satu Nabi. Itu kalau kita membayangkan saja nggak bisa. Kamu kagum sama siapa di Batu Lambang ini? Kamu kagum sama siapa yang alim di Indonesia? Kamu kagum sama siapa di zaman-zaman terdahulu? Sampai ke zaman Imam Bukhari, bayangkan. Sampai ke Imam Syafi'i itu kayak apa itu? Uang muridnya saja jadi Imam Bukhari. Kalau para sahabat kayak apa? Itu aja kita bayangkan gak sampai pikiran kita. Nah, Ki Khalil Bangkalan itu kalau ngajar itu yang datang ngaji itu Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Rafi'i. Itu kayak apa kewaliannya Ki Khalil Bangkalan? Ke Masjid Bata-Bata muridnya Ki Khalil Bangkalan, ke Sirat Putin muridnya Ki Khalil Bangkalan, ke Hasyim Asy'ari muridnya Ki Khalil Bangkalan, ke Toha Jamaluddin Sumber Gajah muridnya Ki Khalil Bangkalan. Siapa kiai yang tidak muridnya Ki Khalil Bangkalan? Kiai Lirboyo muridnya Ki Khalil Bangkalan. Lalu Ki Khalil Bangkalan kayak apa? Lalu Ki Nawawi Banten gurunya Ki Khalil Bangkalan kayak apa? Itu belum ke atas. Kalau membayangkan Nabi kayak apa? Makanya biar tidak repot-repot, Imam Abdullah Al-Busiri dalam burdah mengatakan gak ada batasnya. Sebenarnya itu majazi. Ada di Awariful Ma'arif itu batasnya seperti itu. Wa inna fadla Rasulillah lahu hadun wa yu'ribu anhu natikun bifami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sehingga ada ulama yang mengatakan dua bait ini murtad, tetapi katanya yang lain kalau tidak dalam akidah itu tidak murtad. Makanya ada kata kunci di burdah itu. Kalian santri itu wajib paham burdah. Jadi di burdah itu ada kata kunci. Kata kuncinya ini sehingga yang lain itu aman, bait-bait yang lain itu aman. Apa kata kuncinya?
da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Jangan sampai kamu seperti orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Selama kamu tidak mengatakan Tuhan kepada Nabi Muhammad, silakan puji dia setinggi langit sebatas kamu mau. Puji. Memang dia layak dipuji seperti apapun pujiannya selama tidak dituhankan. Itu Nabi Muhammad, katanya Imam Al-Busiri. Madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Yang terakhir, kalau kalian baca Quran, lihat tafsirnya, jangan lihat terjemahannya saja. Apalagi hanya dihafalkan. Kamu dapat pahala berapa hafal Quran? Kamu paham Quran, kalah hafalan kamu. Hafal itu bagus. Sahabat-sahabat hafal, ulama-ulama hafal. Saya ingin hafal. Tetapi ada yang mengalahkan hafal. Apa? Paham. Paham itu bukan dari akal loh. Jangan coba-coba menerangkan Al-Quran pakai akal. Orang yang menerangkan Al-Quran pakai akal itu orang bodoh. Tak pernah baca ulumul Quran. Kata Nabi apa? Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'ah. Jadi begini maksud saya. Di surat Al-Isra itu ayatnya begini, linuriyahu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lam linuriyahu itu bukan litaklil, itu lil hikmah. Saya sering mendengar orang-orang menerangkan ayat itu mengatakan tujuan Isra Mi'raj supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad. Bilang supaya, padahal lam dalam lafaz linuriyah itu bukan litaklil. Kalau dimaknain supaya itu litaklil, itu lil hikmah. Lalu mau diterjemahkan bagaimana kalau lil hikmah? Makanya terjemahan bukan ilmu. Mau diterjemahkan bagaimana wong itu lam linuriyahu supaya kami perlihatkan kepadanya min ayatina sebagian dari ayat-ayat kami. Nah, adakah di Indonesia ini orang yang mencoba untuk memahami Al-Quran lewat terjemahnya? Ya banyak kena. Itu jangan sampai santri yang begitu. Kalau sampai santri yang begitu, itu kecelakaan, itu musibah. Kok bisa santri tidak tahu tafsir? Kok bisa santri tidak bisa baca kitab kuning? Kok bisa santri tidak mutola'ah? Kok bisa santri model belajarnya kayak orang-orang di luar pondok pesantren? Kalau pesantren saja sudah begitu, lalu siapa yang bisa melanjutkan ilmu-ilmu para ulama ini? Ini tolong semangatnya di situ, Ustaz-Ustaz. Harus sabar menangani anak-anak ini. Tetap berikan ilmu itu. Sabar. Capek semakin mulia. Barokah pasti keluarganya, anak-anaknya pasti barokah. Di dalam kitab taklim, anak-anaknya ustadz itu mulia. Anak-anaknya ustadz itu pasti jadi anak-anak yang soleh. Karena ustadznya capek mikir anaknya orang. Begitu. Jadi lil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu bukan tujuan. Hikmah itu sesuatu yang didapat di samping tujuan itu. Hikmah ya papareng di luar tujuan, tapi abareng tujuan jiriah. Tacun nakangku nerima perintah salat ben wahyu si pertama, si nomor 2 perintah salat. Hikmana Allah memperlihatkan di antara tanda-tanda kebesarannya. Diperlihatkan wakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Wakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Lah itu lebih kecil yang diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim dibandingkan kepada Nabi Muhammad. Yang kepada Nabi Muhammad itu baru sebagian. Jadi ayat-ayat Allah itu sangat luas, sangat indah, sangat besar. Tidak cukup kita, tidak kuat untuk melihat semuanya. Kamu lihat bulu-bulunya burung-burung merak, itu min ayatillah. Kamu bilang Masya Allah, Subhanallah. Kamu bilang warna-warni ikan kulitnya, kamu bilang Masya Allah. Kamu lihat burung-burung di video itu, luar biasa, itu kecil. Bagaimana kalau aras yang berwarna-warni dan harum dan berbau yang indah? Bagaimana kalau surga? Tapi kamu santri biasanya belajar Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya, namanya Majalis Susaniyah, milik Imam Ahmad Al-Fusni. Di dalam Majalis Susaniyah itu ada hamisnya, pinggirnya itu karya Muhammad Al-Hamdani. Kamu baca di tulisannya Muhammad Al-Hamdani,
di syarahnya, di hamisnya, di luarnya itu. Apa ceritanya? Judul kitabnya As-Sab'iyat fi Mawadhi'il Bariyat. Sabda 7 alam liar, itu kalau diterjemahkan. Kamu baca dalam kitab itu. Bagaimana seorang nabi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah masih ada yang lebih engkau rindukan dibandingkan aras kursi dan surga yang lebih harum daripada surga?" Allah menjawab, "Ada." Apa? Qalbul mu'min. Jadi alam Allah yang begitu indah itu masih kalah sama qalbul mu'min. Baca sendiri di kitab As-Sab'iyat fi Mawa'idil Bariyat. Bapak bisa begini meskipun sangat sederhana, tapi itu karena Bapak membaca, ya. Kalau cukup waktu mondok, waktu kuliah, dicukupkan ke situ, tak bisa Bapak cerita begini. Kalau tidak mutola'ah sendiri, orang alim itu mutola'ah sendiri. Kiai-kiai itu mutola'ah setelah pulang dari pondok. Kiai kita mondok di Banyuanyar, mondok di Madinah, pulang mutola'ah lagi. Yang alim-alim di sini Nadul Muti itu mutola'ah lagi anak-anak. Ternyata pun lebih kepada bagaimana cara membaca kitab, bagaimana akhlakul karimah, bagaimana ibadah, bagaimana akhlak. Nanti penyempurnaannya kamu di rumah setelah pulang. Ya kerjalah cari uang beli kitab, baca. Apa yang lebih indah dari itu? Tade. Teti santri terus. Seneng kan? Jangan hilang nuansa kesantriannya. Eman, tak kira nemu ban kehidupan akan santri dia. Tak kira nemu, coba ya. Makilah laki, makilah di anak. Bapak kan sudah punya istri, punya anak. Tapi dunia Bapak tetap seperti santri apa? Mutola'ah begitu. Ilmu terus. Ya, itu semoga menjadi ilmu nafi yang barokah.